Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Kembali lagi bersama Miss Putri dalam materi dasar-dasar layanan kesehatan, yaitu SOP pemeriksaan tanda-tanda vital. Tentunya di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan juga nilai normal dari masing-masing pemeriksaan tanda-tanda vital. Kira-kira adik-adik semua masih ingat nggak ya berapa nilai normal dari pemeriksaan nadi, tekanan darah, respirasi, dan juga suhu tubuh? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SOP atau standar operasional prosedur dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pengukuran suhu tubuh aksila. Perlu adik-adik ketahui bahwa pemeriksaan suhu tubuh itu tidak hanya di aksila saja ya, tetapi bisa di oral maupun rektal. Tetapi kali ini kita membahas pengukuran suhu tubuh pada aksila. Sebelum masuk ke tahap kerja, jangan lupa adik-adik untuk melakukan persiapan alat terlebih dahulu ya. Untuk alat-alat pengukuran suhu tubuh aksila, yang pertama ada termometer digital, tisu, alkohol swab, handscoon, bengkok, dan alat tulis. Untuk selanjutnya, persiapan klien, yaitu adik-adik semua memperkenalkan diri sebagai perawat, melakukan validasi pasien dengan mengecek gelang identitas pasien, menjelaskan tindakan dan tujuan tindakan, dan juga menanyakan apakah pasien tersebut setuju untuk dilakukan tindakan pengukuran aksila. Selanjutnya, persiapan lingkungan dengan menutup sketsel untuk menjaga privasi pasien. Dan yang paling penting, persiapan perawat yaitu mencuci tangan dan juga memakai APD. Masuk di tahap kerja, yang pertama adalah mengatur posisi pasien dan pastikan pasien nyaman. Bisa posisi duduk ataupun supinasi atau terlentang. Buka baju pasien sampai aksila terlihat dan jangan lupa untuk membersihkan aksila dengan menggunakan tisu. Untuk pemeriksaan termometer, pastikan termometer nyala dengan tanda L dan menunjukkan angka O. Kemudian pasang termometer di tengah aksila dan pastikan menyilangkan tangan di depan dada. Tujuannya untuk apa? Agar termometer tidak jatuh dan tetap pada tengah aksila. Ukur hingga termometer berbunyi dan jangan lupa untuk sampaikan hasil kepada pasien. Selain itu, lakukan pencatatan dokumentasi keperawatan. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Tentunya setiap SOP itu sama ya adik-adik untuk persiapannya, meliputi persiapan alat, klien, lingkungan, dan perawat. Alat yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah ini ada tensimeter, stetoskop, dan juga alat tulis untuk mencatat hasilnya. Masuk di tahap kerja, yang pertama adalah mengatur posisi pasien dan pastikan pasien tersebut dalam kondisi yang nyaman. Dan ini yang paling penting, menempatkan diri di sebelah kanan pasien. Jadi setiap tindakan atau semua tindakan keperawatan pastikan adik-adik semua berada di sisi kanan pasien. Selanjutnya menggulung lengan baju sampai di atas siku. Tujuannya untuk apa? Agar dalam pemeriksaan terdapat hasil yang jelas. Selanjutnya memasang manset 3 jari di atas mediana cubiti dengan posisi selang tensimeter sejajar dengan arteri brachialis. Meraba denyut nadi brachialis. Ayo, kemarin sudah saya jelaskan ya di mana letak dari nadi brachialis. Selanjutnya meletakkan diafragma stetoskop di arteri brachialis tersebut. Menutup skru balon, kemudian memompa manset hingga tidak terdengar denyut nadinya. Kemudian tambahkan 20-30 mm hektogam di atas hilangnya denyut nadi. Setelah itu, buka skru balon dan perlahan sambil menurunkan jarumnya dan dengarkan denyut yang pertama itu merupakan sistol dan denyut terakhir itu merupakan diastol. Itu adik-adik harus fokus ya pada tindakan ini. Jadi pastikan di stetoskop adik-adik juga terdengar denyut nadinya. Kemudian sampaikan hasilnya kepada pasien. Kemudian lepas manset dan rapikan alat, jangan lupa cuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Untuk yang ketiga yaitu pengukuran nadi. Sebelum adik-adik mengukur, itu pastinya adik-adik harus tahu dulu di mana saja sih lokasi pemeriksaan pada nadi tersebut. Ada beberapa lokasi dalam tubuh yang dapat dilakukan pengukuran pada nadi. Bisa dilihat di gambar. Ada arteri karotis, itu letaknya di leher. Ada arteri brachialis yang tadi adik-adik sudah melakukan pemeriksaan di tekanan darah. Ada arteri radialis, arteri ulnaris, arteri femoralis, dan masih banyak lagi ya. Bisa adik-adik cari atau adik-adik lihat dalam PPT ini.
memasuki 2 pemeriksaan TTV yang terakhir, yaitu pemeriksaan nadi dan juga pernafasan. Untuk konsepnya, 2 pemeriksaan ini memiliki teknik yang sama ya adik-adik. Jadi untuk persiapan alat itu menggunakan handscone, jam tangan, dan juga alat tulis. Jam tangan yang digunakan adalah jam tangan berdetik. Dalam konsepnya, penghitungan pengukuran pernafasan dan juga nadi itu dilakukan selama 1 menit full. Untuk pemeriksaan nadi, kenapa kok bisa dilakukan pemeriksaan 1 menit full? Dikarenakan tidak semua pasien itu memiliki irama nadi yang normal. Ada beberapa kasus, yaitu pada masalah di kardiovaskuler atau masalah jantung, itu irama nadinya itu tidak beraturan. Berlaku juga pada pengukuran pernafasan. Pengukuran pernafasan juga seperti itu ya. Jadi pasien-pasien dengan memiliki penyakit pada pernafasan seperti asma, terus apalagi bronkitis, pneumonia, itu tidak selalu iramanya reguler, ada juga irreguler atau tidak beraturan. Makanya dalam pengukuran nadi dan juga respirasi, saya harap adik-adik melakukan pemeriksaannya selama 1 menit penuh ya. Oke, itu tadi yang dapat Miss Putri sampaikan ya, singkat, dan saya harap adik-adik semua mampu untuk melakukan pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang ada, karena setiap tindakan keperawatan itu sudah ada dasar dan hukumnya. Untuk tugas nanti akan saya kirim berupa link dalam Google Form. Saya harap adik-adik semua dapat mengerjakan ya. Jika ada pertanyaan, bisa adik-adik tulis dalam kolom komentar atau melalui WA Miss Putri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.